Sebelumnya saya awali dengan pangenjali umat. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadrah Kreta Viantu Viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma, sebelum saya menyampaikan pesan dharma, izinkan saya untuk membawakan sebuah lagu yang berkaitan dengan tema yang akan saya bawakan. Lagu yang berjudul Suksema Yang Widi yang dipopulerkan oleh Dek Uli. Ida Sang Yang Surya suwe jenyunarin jagat desa dina-dina. Ida Sang Yang Bayu ngampahang angine nguripin kancan sane meurip. Titi yang manusia ngakurang suksema ing sanes ampun kapicaya. Antuk sembah bakti ring ide yang widi saking manah suci ton nirmala. Suksema yang widi punika atur titian. Suksema yang widi antuk sane sampun kepijan. Nenten surat-surat manahe mayatnya ring sekalar dalar ring iskala. Ngiring awet mungkin sareng sami muspa cina bakti ring ide yang widi. Suksema yang widi punika atur titian. Suksema yang widi antuk sane sampun kepijan. Suksema yang widi punika atur titian. Suksema yang widi antuk sane sampun kepijan. Antuk sane sampun kepijan. Terima kasih. Yang saya sucikan para pandita dan pinandita, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat para panitia penyelenggara Lomba Arjuna Digital 4 2021, serta umat sedharma di seluruh Nusantara yang berbahagia. Atas asung Kertawara Nugraha Ide Sang Yang Widiwasa, kita selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Dan ingat, stay healthy umat sedharma. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada perhatian. Karena ketika saya menyampaikan pesan dharma ingin untuk diperhatikan, maka perkenalkan, nama saya Nimade Puspadewi dari Pasraman Dewi Saraswati, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Umat sedharma, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan dharma yang berjudul Etika dalam Sembahyang yang mulai diabaikan. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak umat sedharma, sebenarnya apa kaitannya antara tema yang saya bawakan dengan lagu yang baru saja saya nyanyikan? Umat sedharma, selama kita hidup, kita telah dilimpahkan dengan berbagai kebahagiaan, kesehatan, kebaikan, dan masih banyak lainnya.
Jadi, sudah menjadi tugas kita untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada ide Sang Yang Widiwasa. Seperti lagu yang baru saja saya nyanyikan, yaitu Suksema Yang Widi, yang berarti terima kasih Yang Widi. Nah, salah satu cara untuk kita berterima kasih adalah dengan cara bersembahyang, yang mana dalam sembahyang harus mengedepankan etika-etika yang baik. Apa saja etika-etika dalam sembahyang tersebut? Umat sedharma, sebelum kita membahas mengenai etika-etika dalam sembahyang, saya ingin bertanya kepada umat sedharma, apa yang dimaksud dengan etika dan apakah yang dimaksud dengan sembahyang? Ada yang tahu umat sedharma? Kata etika sudah tidak asing lagi di pendengaran kita, apalagi kata sembahyang yang hampir setiap hari diucapkan oleh umat Hindu. Etika atau dalam kata lain susila berkaitan dengan cara berkata, berpikir, dan berperilaku. Misalnya saja saya ambil contoh, ketika ada seorang anak yang kurang sopan dalam bertutur kata, maka orang lain akan menganggap anak tersebut sebagai anak yang kurang beretika. Nah, umat sedharma, selanjutnya apa yang dimaksud dengan sembahyang dan apa kaitannya dengan etika tersebut? Istilah sembahyang diartikan sebagai bentuk sujud bakti kita kehadapan hyang atau leluhur dan kehadapan Sang Pencipta atau ide Sang Yang Widiwasa. Sebagai umat Hindu, tentu dalam persembahyangan atau pemujaan kita selalu mengedepankan etika atau susila. Saya ambil contoh hal yang paling sederhana adalah ketika kita akan bersembahyang, tentu saja harus dilandasi dengan berpikir yang baik terlebih dahulu. Jadi umat sedharma, kaitan antara sembahyang dengan etika sangat erat hubungannya. Karena jika sembahyang yang tanpa didasari dengan etika, maka sama saja seperti kumbang tanpa sayapnya. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika-etika dalam sembahyang. Yang pertama yaitu etika tempat sembahyang. Walaupun sembahyang bisa dilakukan dimanapun kita berada, namun kita harus tetap memperhatikan keadaan tempat tersebut. Tempat yang kita gunakan untuk bersembahyang tentu saja harus selalu dalam keadaan bersih dan suci. Misalnya saja, jika di rumah terdapat sanggah, maka etikanya adalah kita sembahyang di sanggah atau di kamar suci. Jika sembahyang dilakukan bersama-sama dengan umat Hindu lainnya, maka sembahyang dilakukan di pura, misalnya pura desa, pura pusat, atau pura dalam. Jadi umat sedharma, tempat yang kita gunakan untuk bersembahyang sangat mempengaruhi konsentrasi kita kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya yaitu mengenai etika berpakaian sembahyang. Ketika kita berbicara mengenai berpakaian sembahyang, akan muncul banyak sekali argumen-argumen dari masyarakat, baik itu argumen pro maupun argumen kontra. Misalnya saja, di zaman saat ini banyak sekali kita temui tren fashion mengenai busana sembahyang. Misalnya saja bagian depan kamen yang hanya dibuat menutupi beberapa senti di bawah lutut, dan juga lengan kebaya yang sengaja dibuat berada di atas siku. Nah, umat sedharma, apakah etika berpakaian tersebut sudah benar? Dan sebenarnya bagaimanakah etika berpakaian yang baik dan benar? Dibahas dalam Paruman Sulinggi yang diadakan tahun 1976, ditetapkan bahwa busana sembahyang yaitu untuk pria menggunakan baju, kampuh, kain panjang, sabuk, serta udeng, dan untuk wanita menggunakan baju atau kebaya yang dalam artian sopan, kain panjang atau kamen yang disarankan menutupi mata kaki, sesenteng, dan juga sabuk. Nah, umat sedharma, cara berpakaian tersebut memiliki makna tersendiri. Misalnya saja, untuk pria menggunakan etika menggunakan udeng,
Bilah kanan udang sebelah kanan dibuat lebih tinggi atau suri sampat, dan bilah udang sebelah kiri dibuat lebih rendah atau asuri sampat. Jadi umat sedharma, marilah dari sekarang kita mengintrospeksi diri bagaimana cara kita berpakaian untuk kepura. Umat sedharma yang berbahagia, setelah kita membahas mengenai etika-etika dalam sembahyang, sekarang saya ingin bertanya kepada umat sedharma, apakah kita sudah rajin bersembahyang? Bagi yang sudah, bagus, dan terus lanjutkan. Dan bagi yang belum, mulai dari sekarang, mari kita mengintrospeksi diri. Karena dengan kita bersembahyang, kita bisa mengendalikan diri kita dan bisa bersyukur kepada ide Sang Yang Widiwasa. Dalam kasus ini, sering kita temui pada umat kita saat ini, khususnya pada para remaja yang masih sering sekali menunda-nunda untuk bersembahyang, yang bahkan hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Sedangkan mereka begitu betah untuk men-scroll sosial media selama berjam-jam. Nah, umat sedharma, hal ini tentu perlu kita renungkan bersama, dan sudah menjadi tugas kita sebagai generasi muda Hindu untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sembahyang. Karena tercantum dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 34 yang berbunyi, pusatkan pikiranmu padaku, sembahlah aku, bersujudlah kepadaku, dan setelah engkau mengendalikan dirimu dengan aku jadi tujuanmu tertinggi, engkau akan tiba padaku. Nah, umat sedharma, dari sloka tersebut sudah jelas bahwa dengan kita memusatkan diri atau mengendalikan pikiran kita, kita bisa tiba atau mencapai kepada ide Sang Yang Widiwasa. Jadi umat sedharma, dapat saya simpulkan bahwa di zaman Kali Yuga ini, etika mengenai sembahyang mulai diabaikan. Banyak sekali umat kita yang mulai menyepelekan etika-etika dalam sembahyang. Jadi umat sedharma, marilah dari sekarang kita mengintrospeksi diri agar kita bisa berterima kasih dan bersyukur kepada ide Sang Yang Widiwasa dan senantiasa berada di jalan dharma, agar dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan santi atau damai. Swaha. Umat sedharma, demikian pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kepada ide Sang Yang Widiwasa saya mohon ampun, dan kepada umat sedharma saya mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Musim hujan kalinya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Satyam Ewa Jayate. Jaya!